Kalau umat yang diprogram Allah Subhanahu wa Ta'ala itu umat wahidah, umat yang satu, ini kan satu ideologi, satu tauhid. Nabinya sama, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Sudah beliau tidak ada nabi lagi, Qurannya satu, tidak ada kitab yang lain kecuali Al-Quran. Kiblatnya satu, ke Ka'bah, Baitullah, Mekah. Nah, inilah yang menjadi pengikat, yang keteguhan umat Islam itu harus di sini. Kalau tidak, ya tunggu saja nanti. Kita menunggu kerusakan saja. Ahmad ya Habibi, salam alaik. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita menyiapkan hati kita dengan kondisi yang sebaik-baiknya. Paling tidak hati kita bersih dari anasir-anasir yang sifatnya itu akan mempengaruhi jiwa kita, sehingga nafsu kita akan ikut campur dalam membahas ayat-ayat suci Al-Quran. Oleh karenanya, marilah kita mengosongkan hati kita seraya memusatkan hati kita untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tadabbur pada malam hari yang membahas rukuk Al-Baqarah 17, yakni Ka'bah sebagai pusat rohani. Jadi kalau kita melihat sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Kiblat adalah tempat kita mengarahkan segala sesuatunya, harus mengarah kepada situ. Artinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat fundamental. Saya katakan sangat fundamental karena kiblat itu hakikatnya bukan seperti bangunan saja, tetapi hakikatnya kiblat itu adalah dalam diri kita. Misalnya, kalau kita membahas masalah kiblat, bangunan masjid itu tidak dibangun dengan sendirinya, tetapi dibangun dengan banyak orang yang masing-masing itu punya inisiatif. Saya menyumbang saya menyumbang semen, mungkin wedi, pasir, dan bata, dan selanjutnya. Itu kan karena dibangun oleh banyak orang. Tetapi kalau yang sangat fundamental, hakikatnya membangun Baitullah di dalam jiwa kita sendiri, itu sendiri, tidak campur dengan orang lain. Itulah yang menyebabkan saya katakan fundamental, sangat fundamental ini. Membangun masjid atau tempat ibadah yang namanya Qulubul Mukminin Baitullah, itu dibangun atas inisiatif sendiri karena kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dengan berserah diri, dengan hati yang tulus, ikhlas, akhirnya kita bisa dan mampu membangun kiblat atau Baitullah itu di dalam jiwa kita sendiri. Ini yang paling penting. Tidak ada campur tangan orang lain. Nah, inilah kekuatan iman. Kalau sudah mampu untuk membangun Baitullah di dalam jiwa manusia, orang-orang yang beriman, maka itu akan tumbuh. Tidak hanya tumbuh, tapi berkembang. Tidak hanya berkembang, tapi akan berbuah yang namanya amilus sholihah. Bapak Ibu yang berbahagia, ini saya bacakan seterusnya. Qulillahil masriku wal maghribi
Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Jadi katakanlah timur dan barat itu kepunyaan Allah. Dia membimbing siapa yang ia kehendaki pada jalan yang benar. Saya ketika membahas masalah kiblat ini saya mendapat mendapat undangan dari pondok mana itu? Tabuiren sama Pak Tahir. Jadi untuk mewakili apa itu Ahmadiyah. Jadi saya kontak dengan Pak Mul, saya sekediri itu harus mengikuti seminar mengenai kiblat itu. Nah, mengenai kiblat itu diseminarkan para profesor yang ahli-ahli itu. Jadi sebetulnya sangat sederhana, tetapi karena itu seminar, ya sifatnya seminar, itu sangat detail sekali. Membahas masalah kiblat itu sangat detail sekali. Kalau membangun masjid, itu menghadap ke kiblat. Biasanya kalau orang-orang dulu itu tanpa ilmu, tetapi dia punya inspirasi. Jadi mohon petunjuk kepada Allah, kiblat yang pas itu bagaimana gitu. Ternyata masjid-masjid yang dulu itu tepat sekali. Karena pada tanggal 17 bulannya itu Mei, Juli tanggal 17 jam 4:04 itu matahari tepat di atas Ka'bah. Nah, itu loh untuk mengukur bagaimana kita bisa melihat itu ya jam sekian itu jam 4 lewat 1/4 jam hampir 1/4 itu Juli tanggal 17. Nah, itu kita kalau melihat kiblat yang pas itu adalah jam sebegitu itu. Jadi matahari tepat di atas milik apa? Nah, sekarang enak sekali kalau membangun itu, melihat itu gampang itu. Nah, untuk barisan sop yang pertama, yang kedua, ketiga dan sebelumnya itu, kalau sudah melewati 100 orang, itu bukan lurus. Nanti enggak tepat ke kiblat, itu syariat ya, syariat. Itu enggak ke kiblat nanti. Kalau sudah 100 orang, itu membentuk melengkung. Begini. Jadi kiblatnya tetap nanti. Kalau lurus bagaimana? Justru ini menceng. Tapi kalau melengkung beginilah, tetap ini akan menyatu menjadi kiblat itulah, ke arah kiblat itu. Rumah Baitullah itu rumah Allah Subhanahu wa taala itu kalau di dalam Al-Qur'an ada nama-nama ya. Misalnya Baitullah, Baitul Haram, Baitul Atiq. Baitul Atiq itu rumah yang sangat kuno sekali. Baitul Ma'mur, rumah yang banyak dikunjungi. Terus Baitul Awal, rumah yang paling awal. Ini ada 5 nama ini. 5 nama ini. Ini yang di dalam Al-Qur'an itu. Ya. Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu sholat duhur untuk menghadapkan ke Ka'bah itu mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala setelah hijrah dari Mekah ke Madinah kurang lebih itu 16 bulan. Rasulullah SAW mendapat wahyu supaya menghadapkan kiblatnya itu ke Ka'bah, bukan ke Yerusalem atau yang dikenal itu Baitul. Jadi yang dulu itu seperti bangunan itu yang untuk rumah ibadah orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang Nasrani di situ.
Sebelum Nabi Muhammad SAW itu mendapat wahyu, itu arahnya ke situ. Tetapi setelah hijrah ke Madinah kurang lebih 16 bulan, itu Rasulullah SAW menerima wahyu supaya menghadapkan kiblatnya ke Ka'bah. Mulai saat itulah umat Islam seluruhnya itu menghadap arahnya itu ke Baitullah, yakni Ka'bah. Sedangkan Baitul Maqdis itu hanya sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi setelah Nabi Isa sudah tidak berlaku lagi. Ini. Nah, terus ini bisa menjadi apa itu perdebatan antaranya orang Islam dan orang Kristen, orang Nasrani, orang Yahudi dan orang Israel. Ya. Karena Rasulullah SAW itu sudah Nabi yang khatamun nabiin, Nabi yang paling sempurna, sehingga kiblat yang dipakai oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak berlaku lagi. Yang berlaku hanya kepada Ka'bah itu saja, kiblat kepada saja. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita ayat yang berikutnya, jadi Al-Baqarah 143, Al-Baqarah ya 43 ya 43 ini. Coba saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikianlah kami menjadikan kamu umat yang wasaton, umat yang unggul, agar kamu menjadi saksi bagi manusia dan utusan menjadi saksi bagi kamu, syuhada 'alan nasi wa takuna rasul 'alaikum syuhada. Nah, program Allah menciptakan umat wahidah, umat yang satu, lalu maju lagi wasaton, umat yang unggul. Ini menjadi satu paket, umat satu, jadi umat wasaton, umat yang unggul. Umat satu kalau tidak menjadi satu umat Islam, ini seperti ababil. Jadi umat Islam itu harus menjadi satu. Tapi kita melihat kenyataannya, Islam menjadi satu atau tidak? Ya. Kalau tidak menjadi satu dan unggul wasaton, maka umat Islam akan seperti ababil, apa? Rusak. Merusak tauhidnya dirinya sendiri. Kalau umat yang diprogram Allah Subhanahu wa taala itu umat wahidah, umat yang satu, ini kan satu ideologi, satu tauhid. Nabinya sama, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang terakhir. Sudah beliau tidak ada Nabi lagi, Qur'annya satu, tidak ada kitab yang lain kecuali Al-Quran. Kiblatnya satu, ke Ka'bah, Baitullah, Mekah. Nah, inilah yang menjadi pengikat, yang keteguhan umat Islam itu harus di sini. Kalau tidak, ya tunggu saja nanti. Kita menunggu kerusakan saja. Karena ini sudah program Allah dan menjadi umat wasaton, umat yang unggul. Zaman Rasulullah SAW yang nama masjid itu bahwa hebat seperti sekarang, tidak. Segi 4 ditatani kerikil, batu kecil-kecil itu sudah begitu saja, dipatok 4 itu sudah. Tetapi dalam ibadahnya luar biasa para sahabat, khusyuk dan khudu. Sekarang dibangun yang megah, sajadah itu loh,
gak payu kalau masjid-masjidnya megah itu. Sekarang pun. Tapi anehnya sajadah empuk, waduh itu ngelondong, ireng-ireng. Sajadah padahal empuk loh. Kok isi batu ireng-ireng? Kalau zaman Rasul ireng mesti itu, kerikil kok. Orang saya diusuk-usuk nek sujud ning kerikil. Kuwi mesti wis ireng karepe dhewe. Biasa sujud ning watu lempengan ngono dalam keadaan terik matahari jajalan enggak ngandel. Ireng mesti bathukmu. Ning dhuwure watu sing lurus ya, itu sujud pada waktu tengah hari itu. Jam 12 malam, jam 12 siang itu. Panas menyala itu masih hitam. Kalau sekarang terpanjang hanya karena orang yang batuknya hitam itu orang yang banyak ibadahnya, banyak sujudnya, hanya terpanjang itu saja. Nah, zaman dulu sangat sederhana. Nah, ini mengapa demikian sekarang itu dibangun dengan hebat, megah, justru kita itu nggak menjadi umat yang unggul. Masalahnya apa? Nah, masalahnya kita itu sangat kontradiksi hanya karena masalah yang kecil-kecil apa syariat. Masa syariat belaka, tetapi hakikatnya tidak dipegang teguh. Kalau sudah berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada sunnah Rasul, tauhid, umat yang satu dan umat yang unggul, maka ini akan tetap, keunggulan ini akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya umat itu harus pluralisme, tetapi Bhinneka Tunggal Ika itulah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pluralisme dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu tadi. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah orang-orang yang menciptakan garis-garis besar haluan negara seperti Pancasila, Pancasila. Itu kan orangnya betul-betul orang yang berpegang teguh pada tauhid. Pluralisme tapi Bhinneka Tunggal Ika. Ini apa? Ideologi Al-Quran, ideologi Islam itu tauhid satu. Jadi jangan berpecah belah. Kalau berpecah belah, maka kita akan tinggal menunggu kerusakan saja. Bapak yang berbahagia, ini kan kemarin sudah pernah saya sampaikan, tetapi perlu diulang supaya ayat-ayat ini bisa kronologis. Nah, kalau ini disambung disoroti dengan 49:13. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari pria dan wanita dan membuat kamu suku-suku dan kabilah-kabilah agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah itu yang maha mengetahui, yang maha waspada. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa summa wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari pria dan wanita. Nah, Allah menciptakan manusia itu laki dan perempuan. Kemarin sudah dibahas. Lalu untuk apa? Lita'arafu, saling mengenal, bukan saling membunuh, bukan saling
menghantam, bukan saling memfitnah, tapi saling mengenal satu sama lain. Oleh karenanya Allah menciptakan laki dan perempuan itu tujuannya yakni untuk mengembangbiakan, sehingga manusia yang awal, yang pertama itu bukan Nabi Adam alaihissalam, karena keturunan Nabi Adam alaihissalam itu jika itu kronologis ya, maka ada yang rambutnya lurus, ada yang apa itu keriting, ada rambutnya itu yang hitam sekali, ada yang agak merah. Nah, itu menunjukkan ini kan apa itu? Nah, beda-bedanya suku bangsa itu di situ. Jadi bukan karena Nabi Adam itu manusia pertama, tetapi Nabi Adam adalah Nabi yang pertama. Kalau Nabi Adam itu manusia yang pertama, dia mendapat wahyu, disampaikan kepada siapa? Mau buat dia sendiri. Kan Allah membangkitkan seorang utusan, seorang nabi itu untuk membawa misinya kepada siapa? Kepada sesama manusia, bukan untuk diri sekalipun dengan diri sendiri itu. Tetapi yang hakikatnya itu disampaikan kepada misi-misi Allah itu disampaikan kepada sesama manusia. Nah, kalau sudah saling mengenal, maka ini ada ikatan. Ikatan apa? Ikatan perkawinan, nikah yang akhirnya bisa berkembang biak. Nah, tujuannya generasi anak yang soleh. Tujuannya mengembangbiakkan itu tidak hanya pengembangan makhluk atau insan manusia, tetapi Allah mempunyai tujuan yang sangat tinggi, yakni supaya generasi ini yang melalui perkawinan itu bisa melahirkan generasi anak laki-laki yang soleh, kalau perempuan solihah. Nah, inilah tujuan yang utama manusia menciptakan laki dan perempuan, tidak hanya saling mengenal, tetapi melahirkan generasi yang meneruskan itu perjuangan seperti Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita mempunyai apa itu anak keturunan, nah inilah kita yang mendidik terus memelihara, akhirnya anak kita itu, anak keturunan kita itu akan mewarisi apa perjuangan ayah ibunya. Maka tolong kalau malam sholat tahajud, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi anak keturunan yang soleh, yang menegakkan sholat, yang membayar zakat, yang meneruskan perjuangan menegakkan agama Allah. Nah, inilah tujuan Allah menciptakan manusia laki dan perempuan. Jadi tetap ini kalau umat yang satu, umat yang unggul, kalau soleh, solihah, ini kan umat satu, tetap berpegang teguh kepada Al-Quran. Tauhidnya tidak akan lepas, anak soleh dan solihah itu.